Halo semuanya, selamat datang di channel Minster E. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang sudah menjadi legenda di kalangan para pendaki. Kisah tentang Gunung Salak, gunung yang dikenal sebagai tempat hilangnya banyak orang tanpa jejak. Jadi, matikan lampu kamu sekarang dan pastikan kamu tidak sendiri saat mendengarkan cerita ini. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa klik like and subscribe ya. Semua berawal pada bulan Mei 2012, ketika sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh menabrak tebing curam di Gunung Salak. Tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, Gunung Salak makin terkenal bukan hanya sebagai jalur pendakian, tapi juga sebagai gunung yang penuh misteri dan bahaya. Namun, sebelum tragedi itu, warga sekitar dan para pendaki sudah lama menyebut Salak sebagai gunung yang memakan korban. Dari cerita-cerita yang beredar, banyak pendaki yang hilang secara misterius, dan lebih menyeramkan lagi, ada yang ditemukan dalam kondisi aneh, seperti tanpa luka tapi sudah tidak bernyawa. Salah satu kisah paling menegangkan terjadi pada tahun 2008. Seorang pendaki bernama Arif dan dua temannya mendaki melalui jalur Cidahu. Awalnya, perjalanan mereka lancar, namun saat malam tiba, Arif mengaku mendengar suara-suara gamelan yang berasal dari dalam hutan. Baik, kita mulai cerita selengkapnya sekarang. Saat malam mulai turun di Gunung Salak, suasana tiba-tiba berubah. Angin yang sebelumnya tenang berubah menjadi kencang dan berputar, membuat pohon-pohon bergoyang keras. Suara gemerisik daun dan ranting yang patah terdengar sangat jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam hutan. Arif dan dua temannya, Budi dan Dedi, beristirahat sejenak di dekat tenda yang mereka pasang di sebuah lembah kecil, jauh dari jalur utama pendakian. Mereka berusaha menenangkan diri setelah perjalanan panjang, sambil mempersiapkan makan malam di dalam tenda. Namun perasaan tak nyaman mulai menguasai mereka. "Apakah kalian merasa ini aneh?" tanya Arif sambil menatap keluar tenda. "Sepertinya ada yang tidak beres di sini." Budi dan Dedi hanya mengangguk, meskipun mereka tidak ingin mengatakannya. Namun, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan yang sangat jauh, namun cukup jelas untuk didengar di tengah hutan yang sunyi. Mereka semua terdiam, saling berpandangan. "Apakah itu suara gamelan?" tanya Dedi. Suaranya bergetar. Budi yang duduk di sebelahnya menarik napas panjang. Mungkin hanya suara angin, atau mungkin itu suara dari desa terdekat. Namun suara gamelan itu terus terdengar. Entah mengapa suara itu semakin lama semakin dekat, seolah bergerak menuju tempat mereka berada. Arif merasa bulu kuduknya meremang, sementara Dedi mulai cemas. Mereka berdua akhirnya keluar dari tenda, mengikuti arah suara yang semakin keras. "Tunggu!" teriak Budi, berusaha menahan mereka. "Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, jangan ceroboh." Namun Arif dan Dedi sudah tidak peduli lagi. Suara gamelan itu menarik perhatian mereka, seolah memanggil mereka untuk mencari tahu. Mereka melangkah perlahan, melewati pepohonan besar yang tinggi. Dalam kegelapan malam, hanya cahaya dari senter yang mereka bawa yang memberikan sedikit penerangan. Mereka semakin jauh dari tenda, berjalan menuju arah suara yang semakin nyaring. Semakin mereka berjalan, semakin terasa ada yang aneh. Udara di sekitar mereka semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di depan mereka, ada seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang terurai, berdiri tegak di antara pepohonan. Sosoknya tampak samar, tetapi sangat jelas dilihat dengan cahaya senter. Wanita itu tidak bergerak,
hanya berdiri dengan mata yang menatap kosong ke arah mereka. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, dan suara gamelan berhenti tiba-tiba, seolah ada kekuatan yang mematikan semua suara. Arif yang semakin merasa cemas, mencoba untuk memanggil sosok itu. "Hei, ada apa? Apakah kamu butuh bantuan?" Namun wanita itu tidak menjawab. Tiba-tiba dia mulai bergerak, berjalan mundur, menjauh dari mereka, dan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan hutan. Arif dan Dedi terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. "Dia pergi?" tanya Dedi dengan suara bergetar. Tapi saat mereka mencoba melangkah lebih dekat, sebuah suara gemuruh keras terdengar, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Mereka merasakan getaran itu begitu kuat, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang sedang bergerak di bawah tanah. Tanpa pikir panjang, Arif dan Dedi berlari kembali menuju tenda. Namun ketika mereka sampai, ada yang aneh. Tenda mereka yang sebelumnya terpasang rapat, sekarang sudah bergerak menjauh dari posisi semula. Tenda itu kini terpasang lebih jauh di tempat yang sebelumnya tidak mereka lewati. Seolah ada kekuatan gaib yang memindahkannya. "Ini tidak mungkin," kata Arif. Matanya melotot saat melihat jejak kaki di sekitar tenda. Jejak itu tampak terlalu besar dan tidak seperti jejak kaki manusia. Jejak tersebut tanpa alas kaki dan terlihat sangat dalam, seperti ada sosok yang sangat berat menginjak tanah itu. Namun yang paling menakutkan, jejak itu berputar-putar di sekitar tenda, seolah ada yang mengelilingi mereka selama malam itu. Dedi mulai panik. "Kita harus turun sekarang, Arif. Ini sudah tidak normal lagi," ujarnya dengan suara gemetar. Arif yang masih bingung menarik tas mereka dan segera memasukkan peralatan ke dalam ransel. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi rasa takut itu mendorong mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, langkah mereka semakin terasa berat, seolah tanah itu menahan mereka. Ketika mereka berusaha melangkah, terdengar suara langkah kaki berat dari arah belakang mereka. Sosok itu mengejar mereka. Mereka berlari, berusaha menghindar, namun kaki mereka terasa seperti tertarik ke bawah, seperti ada sesuatu yang menarik mereka. "Lari, lari!" teriak Arif, memegang tangan Dedi yang sudah hampir terjatuh. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Sosok itu semakin dekat, suara langkahnya semakin jelas, sementara jantung mereka hampir berhenti karena ketakutan. Saat mereka hampir mencapai jalur utama, suara langkah kaki itu berhenti. Mereka menoleh, dan di sana hanya kegelapan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari mereka. Ternyata mereka sudah berada di luar hutan, dan cahaya itu berasal dari kepala pendaki lain yang sedang berjalan menuju arah mereka. Mereka bernafas lega meskipun perasaan takut masih membekas. Setelah kejadian itu, Arif dan teman-temannya memutuskan untuk segera turun. Sepanjang perjalanan, mereka merasa seperti selalu diawasi. Dan sampai sekarang, Arif bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di Gunung Salak. Gunung Salak memang indah, tapi di balik keindahannya, tersembunyi misteri dan kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Benar atau tidaknya cerita ini, hanya mereka yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu berniat mendaki Gunung Salak, jangan pernah meremehkan pantangan yang sudah diwariskan turun-temurun. Kalau kamu pernah mendengar kisah lain tentang Gunung Salak, atau punya pengalaman mistis sendiri, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita kamu akan saya bacakan di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan selamat malam.